Oke, Bapak Ibu, balik lagi di channel saya, yaitu Gen UID. Bagi teman-teman yang baru masuk atau baru ketemu channel ini adalah channel untuk mendiskusikan saham. Dan saya punya grup Telegram juga, yaitu pemahaman saham. Jika mau join grup, silakan klik link yang ada di deskripsi grup, yaitu pemahaman saham. Dan grup saya tidak pernah menerima investasi titipan dana dalam bentuk apapun ya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan pemahaman saham, titip-titip dana untuk investasi, itu jelas-jelas penipuan ya. Jangan tergoda ya, hati-hati ya. Jangan pernah mau titip-titip dana ke grup manapun kalau grup itu tidak jelas ya, ataupun lebih baik jangan dulu deh. Lebih baik jangan titip-titip dana ke orang yang tidak dikenal ya. Hati-hati. Oke, saya akan sedikit membahas rekomendasi saya yang 2 hari lalu dan rekomendasi saya yang kemarin. Ya kemarin yang 2 hari yang lalu ya kalau nggak salah itu saya memberikan zinc. Belinya di pas penutupan tanggal 6 ya. Pada saat penutupan tanggal 6 sempat naik kemarin, tapi mungkin banyak yang tidak jualan, turun ya, turun. Dan saya sudah menginformasikan di video sebelumnya kalau zinc itu selama di 146 masih boleh coba di hold ya, di hold saja ya. Akan lebih bagus kalau dia bisa break paling tidak di 149 atau 150. Dan candle hari ini itu mampu break di atas 150 ya. Berarti dia masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Paling tidak teman-teman, saya semoga kita berharap kita belinya di 154 ya, semoga bisa cuan lah ya. Cuan seberapa pun silakan. Resisten untuk zinc sekarang ada di 156 ya, di 156 ya. Kalau bisa jebol 156, kemungkinan akan ke 160-an ya, kemungkinan. Tapi buat teman-teman yang sudah kita beli di 154, kalau bisa cuan, jual dulu ya, jual dulu paling tidak setengah, dan sisanya dikawal pakai trailing stop. Kalau tidak mampu naik, jual modal ya. Jangan sampai dia anjlok turun lagi ya, akan susah lagi nanti naiknya ya. Semoga besoknya zinc itu melanjutkan kenaikannya, semoga seperti itu ya. Untuk sekarang zinc selama di 149 aman. Oke, lanjut ke rekomendasi saya yang kemarin, yaitu BNII. Ya, kenapa saya menjelaskan ini? Karena saya merasa ada tanggung jawab yang harus saya jelaskan, karena saya sudah memberikan rekomendasi ini ke teman-teman grup saya. Ya, walaupun ini rekomendasi gratis dan sudah saya tulis disclaimer on, bisa saja naik, bisa saja turun. Untuk BBNI sebenarnya naik ya, naik lah. Sebenarnya di area TP kita 1-3% ini sampai, tapi mungkin banyak yang tidak kejual ya. Saya anggap ini belum kejual untuk BNI ya. Walaupun sebenarnya sudah down TP1 kalau buat saya, tapi mungkin banyak yang tidak kejemput ya. Oke, kita anggap ini belum kejual untuk BNII. Apakah masih layak untuk di hold? Intinya BNII sekarang ada support di 342 ya. Jangan sampai jebol ini. Batas toleransinya itu di 340. Kalau sampai jebol 340 wajib buang ya. BNI kalau sampai jebol di 340 wajib dibuang, jangan disayang-sayang ya. Buangnya pas kapan? Kalau saham ini lebih baik buang saat mendekati closingan market ya. Ya, saat mendekati closingan market, kalau dia closing di bawah 340 silakan dibuang saja, nggak apa-apa. Untuk BNI area resisten sekarang ada di 352 sampai 3
56 ya, itu area resisten untuk sekarang yang di BNII ya. Semoga besok bisa mantul lagi untuk BNII. Jadi batas amannya di 340. Oke, saya akan sedikit membahas rekomendasi saya hari ini, yaitu SEN. Oke, untuk SEN oke, sangat oke, menurut saya sangat oke. Resist terdekat ada di 296. Ya, kalau 296-nya jebol, kemungkinan akan ke 300 sampai 304. Ya, itu untuk SEN. Area support atau area batas aman SEN ada di selama di atas 280 masih sangat aman untuk SEN ya. Jadi kalau teman-teman memang mau stop loss, itu stop loss saja jika dia tidak sanggup di atas 280, teman-teman boleh stop loss dulu untuk SEN ya. Jualnya secukupnya saja 1-3% ya. Dan lihat kondisi market juga, jangan dipaksa harus 3% ke atas. Kalau dia memang tidak mampu naik tinggi, jual saja secukupnya, ataupun mau jual modal silakan. Tapi kemungkinan semoga SEN besok melanjutkan kenaikan. Oke, saya akan membahas sekitar 20-an saham yang sudah di request oleh teman-teman grup saya. Pertama AGRS. Untuk AGRS ya masih oke lah. Tapi hati-hati, ini gorengan ya teman-teman. Hati-hati. Saya cuma mengingatkan itu. Hati-hati, jangan terlalu dipaksa untuk kejar. Sekarang kalau tanya resistennya ada di 290. Supportnya ada di 250 ya untuk AGRS. Main cepat aja. Kalau saya sih lebih baik main cepat aja untuk saham ini. Jangan dipaksa untuk dikejar. Lanjut ke Dinar. Nah, Dinar masih oke lah. Ya, masih oke. Mungkin ada resisten di 246 sampai 252. Ya, support ada di sekarang ada di 230 ya. 228 230 untuk Dinar. Masih oke lah, baru mulai uptrend sih. Lanjut ke BHIP. Masih pola sideways ya. Ya, support sekarang ada di 86, resist ada di 96 ya untuk BHIP. Lanjut ke BDMN. Ya, sudah mulai oke ya, sudah mulai oke, tapi belum sepenuhnya benar, belum sepenuhnya oke, tapi sudah mulai oke. Resist ada di 2290 sampai 2300. Support sekarang ada di 22 bentar 2210 ya, 2200 sampai 2210 untuk BDMN. Selama di atas itu masih oke. Lanjut ke PTPP. PTPP semoga mantul ya. Semoga mantul dari 2860-nya. Batas si resiko, kalau memang mau batas si resiko itu kalau dia jebol 28255 ataupun 855 atau 850, kalau jebol di itu silakan boleh dibuang ya. Silakan boleh dibuang. Area resist sekarang ada di 890 sampai 900 untuk PTPP. Support ya ada di 850 sampai 860 untuk sekarang PTPP. Lanjut ke IPTV. Gorengan ya.
banyak copetnya, tapi ditanya masih oke, masih selama masih di atas 286 ya, masih oke. Sekarang resisten ada di 300 sampai 308 untuk IPTP. Lanjut ke PTBA. Sudah mulai kurang menarik. Hati-hati, ada support di 2000, support akhirnya itu di 2000. Tapi untuk sekarang ada support di 2040 ya. Kalau masih bertahan di 2040 oke, masih kemungkinan masih akan mantul. Tapi kalau jebol 2040 mungkin akan tes support kuatnya di 2000. Posisinya sudah mulai agak menukik ke bawah. Resisten sekarang ada di 2100. Lanjut ke AGI. Masih oke lah ya, masih oke selama dia masih di atas di 1500, masih oke untuk AGI ya. Polanya masih uptrend ya. Selama masih dijaga di 1500-nya ya, itu masih oke. Resist sekarang ada di 1580 sampai 1600 untuk AGI. Lanjut di Kepik. Kepik masih sideways, sebenarnya masih sideways ini. Support sekarang ada di 112, 113, resist ada di 118, 120 untuk Kepik. Masih sideways di area itu. Lanjut ke Zinc. Zinc saya sudah bahas ya tadi ya. Lanjut ke BRIS. BRIS kawal saja bagi yang sudah punya barang. Kawal saja, targetnya ya secukupnya saja. Untuk area resistennya sekarang ada di 2500 ya. Kalau 2500-nya konfirmasi jebol, kemungkinan akan ke 2600 sampai 2650 untuk BRIS ya. Batas amannya selama dijaga di atas 2350 masih aman untuk BRIS, masih sangat uptrend. Lanjut ke FIRE. Wah, nih sideways ya. 460, 480 itu area sideways dari FIRE. Lanjut ke BRMS. Posisinya masih sebenarnya masih oke. Selama dijaga di 104 oke. Resist sekarang ada di 110 untuk BRMS. Lanjut ke BHIP. Polanya dia ada resisten kuat di 100 ya. Itu agak susah untuk ditembus untuk sekarang. Ya, support ada di sekarang ada di 8588 untuk BHIP. Lanjut ke MLPL. Masih oke lah sebenarnya ini selama dijaga di 607. Bentar. Ini closing di 660, batas aman di 670 ya. Selama MLPL masih dijaga 670 masih oke, tapi kalau sudah jebol 670 saat closing kan itu lebih baik mulai dibuang ya. Ya. Jangan sampai ditahan kalau dia jebol 670. Resist sekarang ada di 730 sampai 740. Itu resisten dari MLPL. Paling tidak dia harus tembusin dulu 720-nya.
baru bisa ke 740. Oke, lanjut ke ENRG. Sebenarnya masih ya dibilang busuk juga belum, ini masih oke selama, masih ditahan di atas 120 ya, closing-an di 121 ya. Ya selama masih ditahan 120 oke, batas resiko di 115, itu batas resikonya di 115. Selama ditahan 120 masih oke untuk ENRG. Resist ada di 124 untuk sekarang. Lanjut pola. Ya, mulai oke. Pada gorengan, ya cukup gorengan. Ini bukan cukup gorengan, ini gorengan ya. Batas aman di 170, resisten sekarang ada di 184, 186 untuk pola. Tins. Oke lah, tins oke. Selama dijaga di 1580, sangat oke ya. Sangat oke, resisten ada di 1635, 1640 ya. Itu resisten dari Teams. Kalau bisa jebol, dia akan ke 1660. Konfirmasi jebol lagi 1660 akan ke 1700-an ya untuk Teams. Mulai oke untuk Teams. Lanjut Inco. Sama ya, mulai oke. Batas aman di 4.900 deh. Kita ambil batas aman di 4.900 untuk Inco. Resisten ada di 5080 sampai 5100 untuk sekarang. Untuk Inco sudah mulai oke. Lanjut ke MSIN. Ini kayak sepertinya di suspend. Ya, di suspend atau enggak sih enggak tahu. Saya enggak lihat. Ya, di suspend ya teman-teman. MSIN hati-hati. Biasanya di suspend akan turun dulu. Supportnya ada di 500. Mungkin ya kalau dia bagus dia bisa sideways dulu di 550 sampai 540 itu masih oke untuk MC. Kalau dia turun pun jangan sampai jebol di 500 ya. Lanjut nikah. Ya masih ya hati-hati ya. Dia ada support kuat di 2680 pas closingan sekarang ya. Dia ada punya buat low di 2620 ya. Berarti sekarang batas resikonya di 2600 ya. Jangan hati-hati ini kalau sampai tidak kuat besoknya ini berbahaya untuk nikah. Ya jangan sampai jebol dulu lah 2680-nya paling tidak dijaga. Ataupun batasi resiko di 2600. Resistnya sekarang ada di 2730 untuk nikah. Nah juga MLPT. MLPT ya semoga masih bermain di area 3600 sampai 3620 itu resistnya. Support sekarang ada di 3180 sampai 3250 untuk MLPT ya. Itu area support dan resisten dari MLPT. Oke, ada yang minta request juga yaitu BBRI. Oke, saya kebantu requestan mereka untuk BBRI ya. Sideways di bawah. Support ada di 3820
Untuk sekarang resist ada di 3.900 sampai 3.950 ya untuk BBRI. Masih sideways di bawah, masih pola sideways di bawah, jadi masih ada konsolidasi di area bawah. Untuk BBRI berarti masih kurang menarik lah menurut saya ya. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Salam cuan.